Undang-undang itu mengakhiri dualisme pengawasan dan pembinaan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita membahas sejarah peradilan di Indonesia, maka kita telah sampai di awal berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 perubahan. Menandai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bergantinya pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi. Ada hal yang di awal pergantian pemerintahan itu perlu dicatat terkait dengan sistem pengadilan di Indonesia, yaitu bahwa pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Hal ini perlu dicatat oleh karena undang-undang itu mengakhiri dualisme pengawasan dan pembinaan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, karena sudah terintegrasi di bawah Mahkamah Agung. Sehingga banyak pakar menyebutnya sebagai satu era yang disebut one roof system. Yang artinya bahwa pengadilan itu sudah berada sepenuhnya, berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita akan membahasnya dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti apa, lalu dampaknya terhadap sistem peradilan di Indonesia itu menjadi seperti apa. Baiklah, kita mulai dari terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyingkat waktu, saya akan memulai saja dari perubahan bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan kehakiman. Semula bab 9 kekuasaan kehakiman ini hanya ada 2 pasal, yaitu pasal 24 dan pasal 25. Yang mengatur tentang pengadilan yaitu pasal 24, sedangkan yang pasal 25-nya mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim. Setelah perubahan, bab 9 itu menjadi 5 pasal. 5 pasal itu kalau kita singkat, substansinya adalah pertama, menegaskan karakter dari kekuasaan kehakiman, yang karakter ini oleh para ahli disebutnya sebagai mahkotanya pengadilan. Kemudian menegaskan tugas pokoknya
main functions dari pengadilan itu, dan yang ketiga adalah mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman. Jadi ada 3 soal yang ditegaskan di dalam perubahan bab 9 kekuasaan kehakiman tersebut. Dari 5 pasal semuanya mengatur tentang pertama karakter, main functions dari pengadilan, dan pelaku kekuasaan kehakiman. Karakter kekuasaan kehakiman itu intinya adalah kekuasaan yang merdeka, independent judiciary. Ini yang dulu secara normatif tidak ada. Secara normatif itu malah ditaruhnya di penjelasan. Kemudian yang kedua adalah bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan di bawah Mahkamah Agung itu ditegaskan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang ditegaskan dalam sistem lingkungan. Jadi pengadilan di bawah Mahkamah Agung itu menganut sistem lingkungan. Kemudian poin yang kedua, ditegaskan juga badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan fungsi pengadilan. Misalnya badan-badan lain yang menyelidiki, yang menyidik, kemudian yang menuntut, dan lain-lain sebagainya itu ditegaskan di dalam pasal perubahannya itu. Ada lembaga baru yang ditaruh di dalam bab 9 kekuasaan kehakiman, namun sesungguhnya bukan pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai fungsi yang tersendiri, yaitu dalam rekrutmen hakim agung, dan fungsi lainnya yaitu pengawasan hakim. Jadi ini pengawasan eksternal hakim dilakukan oleh satu badan yang disebut dengan Komisi Yudisial. Biasanya kita menyingkatnya menjadi KY. Dan yang terakhir, di dalam perubahan itu kita diperkenalkan dengan pelaku baru dari kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu menegakkan hukum konstitusi yang di era sebelumnya, meskipun konstitusi itu diakui sebagai hukum, tapi hukum itu tidak pernah ada yang menegakkannya melalui mekanisme hukum. Sehingga konstitusi sebagai hukum itu tidak pernah ditegakkan melalui mekanisme hukum, yaitu mekanisme yudisial. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Tentang hukumnya yang ditegakkan adalah hukum konstitusi. Kemudian kita akan melihat perubahan dan undang-undang yang dilahirkan, yang kemudian dari undang-undang yang dilahirkan ini memperkokoh sistem kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketentuan konstitusional yang semula hanya 2 pasal menjadi 5 pasal itu telah melahirkan beberapa undang-undang. Yang pertama adalah
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan yang kedua, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan juga Undang-Undang tentang pengadilan di bawah Mahkamah Agung, yang bahkan setelah terjadinya perubahan itu, secara dinamis undang-undang itu terus berubah, menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan konstitusional yang ada. Misalnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Semula adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Berikutnya, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang semula adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Jadi tidak diganti, berbeda dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 48, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diubah. Berikutnya adalah Undang-Undang Mahkamah Agung yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pasca perubahan Undang-Undang Dasar diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir, dinamika yang terakhir menyesuaikan dengan ketentuan konstitusionalitas yang baru dari Undang-Undang Dasar 1945, diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga ada 2 kali perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tentang peradilan umum misalnya. Dahulu diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, kemudian diubah setelah perubahan Undang-Undang Dasar, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Peradilan agama dulu diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diubah yang pertama kali setelah perubahan Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua yaitu dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan tentang peradilan militer, sampai dengan sejauh ini masih terus diperjuangkan untuk disesuaikan dengan era konstitusionalitas baru dari Undang-Undang Dasar 1945, namun belum terjadi, yaitu masih dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Untuk peradilan tata usaha negara, sama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lain. Semula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diubah yang pertama setelah perubahan Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Itulah dinamika perkembangan konstitusionalitas baru pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kini kita akan membahas Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dimantapkan menjadi pengadilan negara tertinggi dalam sistem penyelenggaraan peradilan berdasarkan hukum di bawah konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi
menegakkan hukum konstitusi, Mahkamah Agung dan pengadilan di bawah Mahkamah Agung menegakkan hukum di bawah konstitusi. Penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya menganut sistem persidangan majelis. Nanti kita akan bandingkan dengan Mahkamah Konstitusi yang tidak menganut pemeriksaan dalam persidangan majelis, tapi pemeriksaan dalam persidangan pleno atau plenary system. Sesuai dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, maka seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan di bidang pengawasan dan pembinaan, di bidang yudisial dan non-yudisial terhadap pengadilan yang ada di bawahnya. Selain memiliki fungsi mengadili sendiri. Sekarang bidang yudisial yang menjadi kewenangan mengadili dari Mahkamah Agung dan juga termasuk mengawasi adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan tingkat terakhir dari semua pengadilan yang berada di bawahnya, yang terdiri atas 4 lingkungan pengadilan. Mengadili pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau Mahkamah Konstitusi mengadili pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian poin yang ketiga, mengadili permohonan peninjauan kembali terhadap putusan oleh pengadilan di bawahnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, mengadili sengketa kewenangan mengadili. Itulah fungsi yudisialnya Mahkamah Agung. Selain juga ada fungsi pengawasan dan pembinaan di bidang yudisial. Bidang non-yudisial, Mahkamah Agung melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan di bawahnya yang meliputi selain bidang yudisial tadi adalah organisasi, administrasi, dan finansial. Dan ada satu yang dilakukan bersama-sama dengan Komisi Yudisial, yaitu dalam hal Mahkamah Agung mengawasi etika dan perilaku hakim. Jadi dari sini maka ada dua fungsi. Yang pertama fungsi pengawasan secara internal oleh Mahkamah Agung, secara eksternal oleh Komisi Yudisial, dan di dalam prakteknya dijalankan secara bersama-sama. Kemudian sekarang pengadilan di bawah Mahkamah Agung menganut sistem lingkungan. Sistem ini didasarkan pada objek dan atau subjek perkara yang menjadi kompetensi dari setiap pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan yang berikutnya yang perlu kita catat, bahwa pengadilan Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung menganut susunan dalam 2 lapis tingkat peradilan. Pengadilan di bawah Mahkamah Agung menganut 2-tier peradilan, 2 tingkat peradilan. Yang pertama adalah pengadilan tingkat pertama yang disebut dengan original court,
Dan yang kedua, pengadilan tingkat banding atau ulangan yang merupakan appellate court. Dan setiap lingkungan dapat dibentuk peradilan khusus. Nanti akan kita lihat. Lingkungan peradilan umum misalnya, mengadili perkara pidana dan perdata, susunan peradilannya sama, to trial. Untuk yang pertama, original court dilakukan oleh pengadilan negeri, dan untuk tingkat bandingnya atau ulangan, appellate court dilakukan oleh pengadilan tinggi. Jadi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sesungguhnya merupakan nomenklatur dari two-tier court yang berlaku di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana korupsi misalnya. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sama, mengadili perkara perdata tertentu. Termasuk di sini adalah ekonomi dan bisnis syariah antara subjek hukum tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Tapi soal ekonomi dan bisnis syariah tidak subjeknya tidak mesti dan tidak harus yang beragama Islam. Kemudian susunan peradilannya menganut 2 lapis. Original court-nya dilakukan oleh pengadilan agama. Jadi kalau kita kaitkan dengan pengadilan negeri itu adalah original court, pengadilan agama original court. Itu nomenklatur. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang salah, terutama orang-orang di negara lain, seperti ketika saya di Singapura misalnya, ketika ditanya Anda bekerja di mana, saya jawab misalnya pengadilan agama itu sepertinya dianggap bukan pengadilan negara, pengadilan yang tumbuh di dalam masyarakat yang beragama, katanya. Bukan. Pengadilan agama adalah pengadilan negara, original court untuk lingkungan pengadilan agama. Kemudian yang berikutnya adalah pengadilan tinggi agama. Ada pengadilan khususnya, yaitu Mahkamah Syariah yang dibentuk di Aceh, Nangro, Darussalam. Sekarang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, kompetensinya adalah mengadili perkara tindak pidana militer, sama menganut 2 susunan pengadilan militer itu, akan tetapi dilaksanakan oleh 3 pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Original court-nya kadang di pengadilan militer, kadang di pengadilan militer tinggi, tergantung pangkat dari subjek yang diadili. Kemudian kewenangan terkait dengan tingkat peradilan, baik pertama atau banding, ditentukan oleh kepangkatan subjek yang diadili. Dan yang terakhir adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Khusus untuk mengadili sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ketika pemerintah menetapkan suatu ketetapan, maka apabila ada pihak yang dirugikan dari ketetapan itu, maka dia dapat menggugat di pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Juga menganut 2 lapis pengadilan, original court-nya
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk tingkat appellate court-nya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan khusus yang dibentuk di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak. Sekarang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini dibentuk ketika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga. Ini dilatar belakangi oleh adanya kesetaraan dalam kelembagaan negaraan, yang dulu lembaga negara itu menganut ada supremasi kelembagaan tertentu yang dipegang oleh MPR, tapi setelah perubahan maka tidak ada lembaga yang supreme. Lembaga negara yang berada di Republik ini sejajar. Bahkan antara negara dan rakyat itu sejajar, sehingga rakyat bila ada pembentuk undang-undang yang merugikannya dapat menggugat di Mahkamah Konstitusi ini. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai forum adjudikasi konstitusional yang mengadili perkara-perkara konstitusional, semacam pengujian undang-undang dan lain-lainnya yang nanti akan kita bahas. Yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Yang kedua, sengketa konstitusional kewenangan lembaga negara. Karena sejajar, maka lembaga negara itu kalau ada sengketa kewenangan dapat menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dan berikutnya adalah pembubaran partai politik. Dulu partai politik itu pembubarannya tidak pernah dilakukan melalui mekanisme peradilan. Kemudian yang keempat, perselisihan tentang hasil pemilu. Dan yang terakhir, apa yang kita kenal dengan pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Dan berikutnya sistem persidangannya berbeda, yaitu menganut plenary system, sidang pleno. Oleh karena itu ketua selalu menjadi ketua sidang pleno. Ada quorum yang minimal dihadiri oleh 7 orang hakim. Dan untuk membantu penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang kemudian melaporkan kepada pleno untuk mendapatkan putusan. Demikianlah tentang sistem peradilan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.